Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 akuntansi keuangan dan lembaga. Bertemu lagi kita pada pertemuan yang ketiga, yang mana pertemuan kita yang kedua pada pembelajaran MAYOP perusahaan dagang. Kita sudah membahas tentang perusahaan dagang, ciri-ciri perusahaan dagang, serta macam-macam transaksi-transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang. Pertemuan tersebut mengingatkan kita ketika kita belajar di kelas 11 tentang perusahaan dagang, merupakan bekal dan awal langkah untuk kita menguasai MAYOP perusahaan dagang. Pertemuan yang ketiga ini, anak-anakku, kita akan masuk kepada praktik pembelajaran MAYOP, ya, yang mana dalam hal ini Bapak akan menggunakan buku komputer akuntansi perusahaan dagang MAYOP Accounting versi 8, bisa lihat di layar monitor, yang disusun oleh Bapak Karmi SPD SAKT dan Ibu Niputu Ayu Indriani SPD. Ini yang akan kita nanti gunakan untuk praktik MAYOP perusahaan dagang, karena di dalam buku ini sudah mewakili, ya, praktik-praktik perusahaan dagang untuk MAYOP Accounting versi 18. Baik, anak-anakku semuanya, kita masuk saja pada bab pertama, yaitu pembuatan data bisnis baru, artinya pembuatan data perusahaan baru. Untuk membuat data perusahaan baru, tentunya kita seorang akunting harus memahami tentang perusahaan yang akan kita input data bisnisnya, ya. Di dalam buku ini yang akan kita input adalah PT Yoga Alpha. PT Yoga Alpha, ya, di dalam buku ini diberitahukan tentang alamatnya, nomor teleponnya, nomor faksimilnya, dan alamat emailnya. Semuanya sudah diketahui, dan nanti data-data inilah yang akan kita masukkan pada input data bisnis pada MAYOP versi 18 nanti yang akan kita lakukan. Namun sebelumnya kita harus memahami betul tentang PT Yoga, ya, PT Yoga Alpha. Perusahaan apa itu PT Yoga Alpha, ya, lalu apa-apa saja ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh PT Yoga Alpha. Baik anak-anakku, nah kita ketahui di sini bahwa PT Yoga Alpha mempunyai kebijakan atau aturan-aturan yang diterapkan oleh PT Yoga Alpha, terutama yang berkaitan dengan kebijakan akuntansinya. Kebijakan yang umum diterapkan oleh PT Yoga Alpha, biasanya pun ini juga umum diterapkan oleh perusahaan lain, adalah PT Yoga Alpha menggunakan sistem buku berpasangan. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa ada dua sistem dalam pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Yang pertama ada sistem berpasangan, yang kedua ada sistem tunggal. Mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang belum memahami tentang dua sistem ini, yaitu sistem berpasangan dan sistem tunggal. Baik, kita akan lihat di sini, ya, apa itu sistem pencatatan transaksi keuangan. Ada dua sistem. Yang pertama yaitu sistem berpasangan, atau bisa juga disebut dengan pencatatan sistem ganda, atau juga bisa disebut dengan double entry. Jadi bisa menyebutnya bisa ganda, bisa berpasangan. Adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali, di mana di dalam pencatatannya ada sisi debit, ada sisi kredit.
Jadi dalam sistem berpasangan ini atau sistem pencatatan ganda ini, kita melakukan pencatatan transaksi itu dengan menggunakan debit dan kredit. Artinya transaksi tersebut mempengaruhi beberapa akun, ya. Contohnya misalnya dibeli persediaan barang dagangan secara tunai, maka ada dua akun yang terpengaruhi di dalamnya, yaitu akun persediaan barang dagangan yang kita catat di debit karena dia bertambah, dan akun kas yang kita catat di kredit karena dia berkurang. Nah, pencatatan sistem berpasangan ini menggunakan debit dan kredit. Sedangkan sistem tunggal atau single entry, ya, dia hanya mencatat satu pengaruh saja, yaitu yang mempengaruhi kas. Misalnya dibeli persediaan barang dagangan secara tunai, maka yang kita catat hanya persediaan barang dagangannya saja. Di dalam sistem tunggal ini tidak ada pencatatan secara debit dan secara kredit, dia hanya satu saja. Nah, yang sering kita gunakan di dalam pembelajaran akuntansi adalah pencatatan sistem berpasangan, yaitu pencatatan ganda, yang mana debit dan kredit sering kita gunakan di dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, itu seperti itu ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan ya kepada kebijakan yang lainnya. Ya, yang selanjutnya adalah bahwa PT Yoga Alpha ini pun menggunakan dasar pencatatan berbasis accrual atau accrual basis. Tadi kita sudah ketahui bahwa sistem pencatatan transaksi itu ada dua, yaitu sistem berpasangan dan sistem tunggal. Sedangkan dasar pencatatannya ada yang accrual dan ada yang basis. Jadi ada dua dasar pencatatan. Dasar pencatatannya yaitu accrual basis dan cash basis. Baik, kita lihat dulu ya, mungkin ada teman-teman kita yang belum memahami tentang cash basis atau dan accrual basis. Ya, metode pencatatan akuntansi yaitu ada dua, yaitu accrual basis dan cash basis. Apa itu accrual basis? Nah, accrual basis itu adalah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun uangnya atau kasnya belum diterima. Seperti contoh misalnya, telah dijual barang dagangan dengan kredit. Artinya kalau dengan kredit bahwa uangnya belum diterima. Dalam accrual basis, walaupun uangnya belum diterima, maka penjualannya harus dicatat. Ya, dicatat bisa dalam bentuk jurnal, nanti kita catatnya ya. Nah, sedangkan dalam cash basis bahwa pencatatan akan dilakukan kalau uangnya sudah diterima. Nah, jadi pencatatan dalam cash basis itu kalau uangnya sudah diterima baru dicatat penjualannya. Jadi bedanya antara cash basis dengan accrual basis, kalau accrual basis walaupun penjualan itu walaupun dilakukan dengan secara kredit tetap harus dicatat. Sedangkan dengan cash basis, kalau penjualan dilakukan belum diterima uangnya, maka penjualan belum boleh dicatat. Biasanya kita mempelajari secara accrual basis di sekolah, ya. Cash basis accrual basis ini biasanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan umumnya, ya, kelas menengah dan sampai kelas besar. Sedangkan cash basis itu biasanya dilakukan atau diterapkan oleh perusahaan-perusahaan kecil atau pertokoan seperti misalnya Indomaret atau Alfamaret
atau yang lainnya. Kalau toko-toko kelontong yang sering kalian jumpai di jalan, ya di sekitar kalian, itu mereka pencatatannya biasanya menggunakan cash basis. Contoh misalnya ketika kalian belanja di Indomaret, ketika Anda belanja, Anda belum bisa dicatat belanjanya atau pembelian Anda apabila Anda belum menyerahkan uangnya. Artinya si kasir tidak akan mencatat penjualan tersebut kalau uang belum diserahkan oleh customer atau si pembeli. Nah, itulah bedanya antara accrual basis dan cash basis. Baik, yang selanjutnya kita lanjutkan anak-anakku. Pada buku ini ya dikatakan bahwa PT Yoga Alpha juga mempunyai kebijakan akuntansinya, yaitu berbentuk periode akuntansi yang digunakan oleh PT Yoga Alpha, yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, periode akuntansi adalah rentang waktu. Baik, kita pahami apa itu yang dimaksud dengan periode akuntansi. Periode akuntansi adalah merupakan rentang waktu menjalankan fungsi akuntansi. Ya, jadi periode akuntansi diterapkan oleh sebuah perusahaan bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, per 3 bulan, bisa per 6 bulan, atau bisa 1 tahun, tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari aturan-aturan yang diterapkan oleh pemilik perusahaan atau manajemen perusahaan. Jadi periode akuntansi itu masing-masing perusahaan biasanya berbeda-beda, ya. Periode akuntansi di dalam akuntansi itu ada 2 ya di sini, yaitu berdasarkan tahun kalender. Ya, tahun kalender, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahunan ya. Nah, ini yang disebut dengan periode akuntansi berdasarkan tahun kalender. Ada juga periode akuntansi berdasarkan tahun fiskal atau tahun pajak, yaitu dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret. Jadi perlu kalian ketahui bahwa periode akuntansi dalam akuntansi di dalam akuntansi itu ada 2, yaitu periode untuk tahun kalender dan periode tahun fiskal. Nah, biasanya masing-masing perusahaan itu berbeda-beda, tapi pada umumnya perusahaan menggunakan tahun kalender. Biasanya perusahaan seperti itu. Ya, nah itulah periode akuntansi ya, yang kita bisa pahami. Lalu selanjutnya ya, yaitu setiap akhir bulan disusunlah neraca saldo. Nah, untuk selanjutnya neraca saldo dan selanjutnya yaitu pencatatan transaksi menggunakan jurnal khusus dan jurnal umum kita akan bahas pada sesi berikutnya. Untuk pertemuan yang ketiga ini Bapak kirain cukup sampai di sini ya. Semoga kalian bisa pahami tentang sistem berpasangan, sistem tunggal, accrual basis, cash basis, dan periode akuntansi. Demikian dari Bapak. Sekian, salam untuk orang tua kalian, jaga kesehatan kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.